Prabu Jayabaya, raja yang memerintah kerajaan Kediri dari tahun 1135 hingga 1157, bukan hanya dikenal sebagai seorang raja, namun juga seorang pujangga besar yang mampu menghadirkan peristiwa-peristiwa masa depan dalam goresan penanya, menembus dimensi ruang dan waktu dengan ketajaman mata batinnya. Bukan sekedar tukang nujum, ia dikenal sebagai spiritualis dengan capaian tertinggi, memiliki pengetahuan seorang dewa. Konon, darah Arjuna mengalir dalam nadi Jayabaya. Sebagai keturunan biologis terah Pandawa, seakan Jayabaya datang dari dimensi lain ke dunia ini. Di bawah pemerintahannya, Kediri mencapai puncak kejayaan. Dia berhasil menyatukan kembali bekas kerajaan Airlangga yang dibelah menjadi dua oleh Empu Baradah, Jenggala, dan Panjalu. Jayabaya dengan gagah mengangkangi kutukan yang diberikan oleh Empu Baradah kepada siapapun yang mencoba menyatukan kembali kedua kerajaan itu. Setelah berhasil menunaikan tugasnya dengan gemilang sebagai Raja Pandita, memberi tatanan dan tuntunan kepada para kawula, Jayabaya kembali dengan jalan moksa ke dimensi asalnya, dunia para dewa. Pemirsa, begitulah masyarakat Jawa pada umumnya mengenal sosok Prabu Jayabaya. Riwayatnya memang berbalut kabut misteri yang tebal. Kisah-kisah tentangnya berbumbu glorifikasi dengan aroma mitos yang kuat, sehingga menjadi sulit untuk menemukan rasa sejarah yang sebenarnya. Simak terus video ini karena kita akan mencoba menguliti mitos-mitos yang menyelimuti sosok Prabu Jayabaya. Pemirsa, inilah sisi lain Prabu Jayabaya. Banyak orang meyakini bahwa Jayabaya adalah keturunan kelima dari Arjuna. Seperti kita tahu, Arjuna adalah salah satu dari Pandawa 5, ksatria yang dikenal dalam epos Mahabharata. Entah keyakinan ini sudah ada sejak dahulu, atau baru muncul kemudian setelah Babat Tanah Jawi menuliskan silsilahnya. Meskipun lebih banyak bermuatan fiksi ketimbang sejarah, namun karena Babat Tanah Jawi berasal dari lingkungan keraton, masyarakat Jawa tradisional banyak yang meyakini apa yang tertulis di dalamnya sebagai kebenaran sejarah. Kitab yang ditulis abad ke-18 itu menuliskan bahwa Jayabaya adalah putra Gendrayana, Gendrayana adalah putra Yudayana, Yudayana adalah putra Parikesit, Parikesit adalah putra Abimanyu, sedangkan Abimanyu adalah putra Arjuna. Berdasarkan silsilah ini, Jayabaya adalah keturunan Arjuna berdarah Pandawa dari Hastinapura. Hastinapura di manakah letaknya? Tidak sedikit masyarakat Jawa meyakini bahwa setting peristiwa Mahabharata terjadi di Pulau Jawa. Keyakinan itu mungkin karena pengaruh Hindu yang begitu kuat pada masa lalu, sehingga Mahabharata yang dipandang sebagai tulisan suci itu benar-benar menjadi bagian hidup masyarakat. Pengaruh yang kuat tersebut menjadi inspirasi sekaligus legitimasi bagi capaian-capaian laku rohani maupun jasmani. Itu pula yang membuat penaklukan Jayabaya atas Jenggala diproyeksikan sebagai kemenangan Pandawa atas Kurawa. Waktu yang panjang mengubur fakta-fakta tentang Jayabaya yang sebenarnya sempat terpahat dalam batu-batu prasasti. Hegemoni Singasari atas Jawa yang dilanjutkan oleh Majapahit kemudian beralih ke kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam terus mengikis habis kenangan akan kejayaan Jayabaya, kecuali Kakawin Baratayuda yang ditulis atas titahnya. Baratayuda selalu terngiang dalam bentuk suluk yang diperdengarkan setiap kali pergelaran wayang hingga saat ini. Memori kolektif masyarakat Jawa kemudian tinggal menyisakan ingatan bahwa suluk yang didengarkan mereka itu telah ada sejak masa Prabu Jayabaya. Karena itu, mereka menganggap Prabu Jayabaya adalah bagian dari keluarga Pandawa pasca Baratayuda, yang tentu saja dekat dengan para dewa, sakti mandraguna, serta bijaksana.
Suluk Baratayuda ditulis atas titah Prabu Jayabaya sebagai kenangan atas kemenangannya dalam perang melawan Jenggala. Jayabaya mengidentikan kerajaannya Panjalu dengan Pandawa yang mengalahkan Kurawa. Dalam hal ini adalah Jenggala. Memang tidak sulit untuk memahami perang Panjalu melawan Jenggala seperti perang Pandawa melawan Kurawa, sebab Panjalu dan Jenggala sesungguhnya sama-sama keturunan Airlangga, masih satu keluarga, seperti halnya Pandawa dan Kurawa. Karena itu Jayabaya ingin mengabadikan kemenangannya atas Jenggala secara monumental, bukan hanya dalam bentuk sebongkah batu prasasti, tetapi juga dalam sebuah karya sastra besar. Karya sastra monumental itu adalah sebuah saduran dari kisah Mahabharata yang berbahasa Sanskerta ke dalam bahasa Kawi. Maksudnya agar kisah-kisahnya dapat dilakonkan dalam setiap pergelaran wayang purwa. Jayabaya mencari cendekiawan dari seluruh negeri kekuasaannya untuk mengerjakan proyek penyaduran itu. Didapatkanlah Empu Sedah. Semula Empu Sedah enggan mengerjakan proyek itu karena alasan pribadi. Konon Empu Sedah masih keturunan Empu Baradah. Sementara tindakan penyatuan Panjalu dan Jenggala telah mengangkangi sumpah Empu Baradah. Alasan lainnya, Prabarini, kekasih Empu Sedah, dijadikan permaisuri oleh Jayabaya. Namun karena titah seorang raja, Empu Sedah tidak dapat menolaknya. Prabu Jayabaya memberikan apa saja yang diminta oleh Empu Sedah demi memperlancar proyek penggubahan Baratayuda. Empu Sedah ditempatkan pada satu pavilion khusus di lingkungan istana. Segala kebutuhannya dipenuhi oleh raja. Namun dalam hati Empu Sedah ada rindu yang amat dalam untuk dapat bertemu dengan kekasihnya Prabarini yang telah menjadi permaisuri Jayabaya. Ketika Empu Sedah mulai menulis Pupuh Salya Parwa, yaitu episode yang menggambarkan suasana perpisahan Prabu Salya dengan permaisurinya yang amat cantik bernama Setyawati, Empu Sedah mencari alasan bahwa dirinya membutuhkan seorang perempuan yang sangat cantik untuk dapat menggambarkan kecantikan Setyawati. Jayabaya mempersilahkan Empu Sedah untuk memilih perempuan siapapun di seluruh wilayah kekuasaannya yang menurutnya paling pantas untuk mewakili kecantikan Setyawati untuk dijadikan model. Empu Sedah mengatakan bahwa tidak ada perempuan di seluruh negeri yang pantas kecuali Prabarini, permaisuri Baginda Prabu. Prabu Jayabaya membenarkan Empu Sedah bahwa Prabarinilah perempuan paling cantik di seluruh negeri kekuasaannya. Jayabaya pun mengizinkan permaisurinya untuk dijadikan model oleh Empu Sedah. Diantarlah Prabarini ke dalam kompleks pavilion Empu Sedah, kemudian ditinggalkan saja mereka berdua di tempat itu. Melihat Empu Sedah, pemuda tampan, cakap dan pintar yang adalah kekasihnya ketika di desa, meledaklah rasa rindu Prabarini. Prabarini memeluk Empu Sedah seraya berucap, "Baginda Raja memiliki tubuhku, tetapi tidak hatiku. Hatiku akan selamanya menjadi milikmu." Bukan hanya Prabarini yang tidak kuasa menahan rindu, begitu pula Empu Sedah. Empu Sedah menghabiskan momen-momen bersama Prabarini bukan untuk melukiskan kecantikan Setyawati, permaisuri Prabu Salya, tetapi untuk memuntahkan semua rindu dendam yang sekian lama dipendamnya. Peristiwa itu akhirnya diketahui oleh Jayabaya melalui telik sandi yang dipasangnya. Murkalah sang Prabu, hukuman mati dijatuhkan kepada Empu Sedah. Proyek penulisan kemudian dilanjutkan oleh Empu Panuluh atas titah Jayabaya. Lahirlah Kakawin Batarayuda sebagai monumen supremasi kekuasaan Jayabaya di tanah Jawa. Entah langsung maupun tidak langsung, tampaknya penulis Babat Tanah Jawi terpengaruh oleh Kakawin Baratayuda, sehingga menempatkan Jayabaya dalam trah Pandawa. Seperti kita tahu, Kakawin Batarayuda merupakan saduran dari epos Mahabharata. Epos Mahabharata sendiri diperkirakan mulai ditulis pada abad ke-3 sebelum Masehi oleh Resi Kresna Dwaipayana biasa dan mencapai bentuk finalnya sekitar abad ke-4 Masehi. Sekalipun awal penulisannya mulai dari abad ke-3 sebelum Masehi, epos Mahabharata sesungguhnya menceritakan peristiwa yang terjadi sekitar 5 abad sebelumnya, yaitu abad ke-9 sebelum Masehi hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Melihat fakta ini, maka sulit untuk bisa dibenarkan jika Jayabaya yang hidup abad ke-12 Masehi adalah keturunan kelima dari Arjuna yang hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi. Jarak keduanya kurang lebih 20 abad.
Babat Tanah Jawi mengisahkan bahwa Jayabaya adalah raja yang memerintah kerajaan Widarbha yang berpusat di Mameneng. Sementara itu, sumber sejarah yang dapat menjadi rujukan tentang Jayabaya adalah Prasasti Hantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Jepun. Prasasti Hantang yang dibuat tahun 1135 menyebutkan bahwa Jayabaya ketika itu adalah Raja Panjalu, berhasil mengalahkan Jenggala. Kemenangan itu terlihat dalam semboyan yang dipahatkan pada prasasti itu, berbunyi Panjalu Jayati. Seperti kita tahu, Panjalu adalah salah satu dari dua pecahan kerajaan peninggalan Airlangga yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Kediri. Entah bagaimana Babat Tanah Jawi bisa memunculkan nama Widarbha sebagai nama kerajaan Jayabaya dan Mameneng sebagai pusat pemerintahnya. Padahal kita tahu kerajaan yang dipimpin oleh Jayabaya adalah Panjalu yang berpusat di Daha atau Kediri. Rentang waktu 6 abad dari masa kehidupan Jayabaya dengan masa penulisan Babat Tanah Jawi tampaknya hanya menyisakan nama besar Jayabaya. Jayabaya bukan hanya dikenal sebagai seorang raja, tetapi juga dikenal sebagai seorang peramal dengan akurasi ramalannya yang sangat tinggi. Kitab-kitab yang diyakini berasal dari ramalan Jayabaya, misalnya Kitab Musarar, Jangka Jayabaya, dan Serat Jangka Jayabaya. Kitab-kitab ini menggambarkan Jayabaya sebagai seorang raja pandita, seorang titisan Dewa Wisnu yang memiliki guru seorang ulama dari Rum atau Turki bernama Ali Samsudin. Keterangan ini sangat patut diragukan mengingat masa hidup Jayabaya di abad ke-12, sedangkan pada abad itu masih berdiri kokoh kekuasaan Romawi Timur atau Konstantinopel. Konstantinopel ditaklukkan dan diislamkan oleh Kekhalifahan Utsmani baru pada abad ke-15, tepatnya tahun 1457. Serat Jangka Jayabaya ditulis oleh Ki Ronggowarsito dengan mengambil sumber dari Jangka Jayabaya, karangan Pangeran Kadilangu II. Sementara Pangeran Kadilangu II mengambil sumbernya pada Kitab Musarar. Kitab Musarar ditulis oleh Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga pada abad ke-17, tepatnya tahun 1618, sejaman dengan penulisan Kitab Pararaton. Ada rentang masa selama 6 abad dari kehidupan Jayabaya. Beginilah sepenggal kutipan Kitab Musarar. Kitab Musarar ing anggit duk Sang Prabu Jayabaya ing Kediri kedaton Ratu Anggagah Prakoso tan ana kang malongo parang muka samya teluk pan sami ajrih sedaya. Milane sinunggan sakti Bathara Wisnu punika anitis ana ing kene ing Sang Prabu Jayabaya. Nalikane mangkono pan jumeneng Ratu Agung Abala para Narendra. Artinya, Kitab Musarar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Beliau sakti sebab titisan Bathara Wisnu. Waktu itu Sang Prabu menjadi Raja Agung, pasukannya adalah raja-raja. Maksihe Bapa Anengging langkung suka ingkang Rama Sang Prabu Jayabayane duk samono cinarita pan arsa katamian raja pandita saking Rum nama Sultan Maulana Ngali Samsujen kang nami sapraptane sinambrama kalawan pangambektine kalangkung sinuba-suba reh ning tamian raja lan seje jinis punika wenang lamun ngurmatono. Hal tersebut menggembirakan Sang Prabu. Waktu itu tersebutlah Sang Prabu akan mendapat tamu, seorang raja pandita dari Rum bernama Sultan Maulana, lengkapnya bernama Ali Samsudin. Kedatangannya disambut baik-baik olehnya, sebab tamu tersebut seorang raja pandita lain bangsa, pantas dihormati. Penulis Kitab Musarar menggambarkan bagaimana pertemuan antara dua raja pandita dari dua agama yang berbeda-beda tetapi dapat saling menghormati. Sekalipun Jayabaya tidak menganut Islam, namun dia menjunjung tinggi petuah-petuah Ali Samsudin melebihi siapapun. Sinkretisme antara Hindu dan Islam terasa kental dalam kitab ini. Mengapa Sunan Giri Prapen menulis demikian?
Kitab Musarar sesungguhnya sebuah analisis sosial politik di tanah Jawa kala itu. Berganti-gantinya kekuasaan dari Majapahit beralih ke Demak, kemudian beralih ke Pajang, dan terakhir beralih ke Mataram, yang setiap peralihan kekuasaan diwarnai peperangan. Karena itu Sunan Giri Prapen menggambarkan pertemuan dua tokoh yaitu Jayabaya dan Ali Samsudin yang berbeda agama dan berbeda kebangsaan bisa saling menghormati. Mengapa yang beragama sama dan berbangsa sama harus saling berperang? Namun, apakah Jayabaya dan Ali Samsudin memang pernah bertemu? Tampaknya ini hanya metafora. Mengapa mengambil metafora perjumpaan Jayabaya dengan Islam, bukan Brawijaya dari Majapahit? Sebab kisah seputar Majapahit dan Demak pun meninggalkan sisi kelam peperangan. Bukan sebuah cerita yang ideal untuk dijadikan contoh. Selain itu, untuk menghindari tekanan-tekanan dari penguasa, penulis melempar jauh setting tulisannya ke arah yang benar-benar tidak terkoneksi lagi dengan kekuasaan yang sedang berjaya kala itu, Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram. Penguasa Mataram masih bernasab sampai ke Raja-Raja Majapahit dan Singasari, sedangkan kekuasaan Raja-Raja Kediri telah berakhir setelah Ken Angrok berhasil menggulingkan Kertajaya. Jaya Katong memang berhasil menghancurkan Singasari, tetapi gagal menegakkan kembali kejayaan Kediri, sebab Sang Ramawijaya yang adalah penerus Trah Singasari berhasil mempecundanginya, kemudian mendirikan Majapahit sebagai penerus Singasari. Pangeran Kadilangu II yang konon masih keturunan Sunan Kalijaga, biasa juga disebut Pangeran Wijil, adalah pujangga Kasunanan Kartasura. Ia mulai menulis Jangka Jayabaya pada tahun 1741 dan selesai tahun 1743, sejaman dengan babat Tanah Jawa. Tentu saja situasi sosial politik ketika itu telah berubah karena para Pangeran Mataram berhadapan-hadapan saling berperang. Pangeran Kadilangu II memodifikasi kitab Musarar dengan memasukkan unsur-unsur Baratayuda, perang melawan keluarga sendiri, bangsa sendiri. Tampaknya meskipun berasal dari kalangan keraton, penulis menyisipkan pesan skeptik terhadap para penguasa keraton kala itu yang tidak peduli pada penderitaan rakyat, melainkan sibuk berebut kekuasaan. Penerus Sultan Hanyokrokusumo, yaitu Sultan Amangkurat I, tidak lebih dari boneka VOC. Harapan akan munculnya penguasa yang adil atau Ratu Adil menjadi titik tekan dari kitab itu. Maka muncullah sebuah mesianisme di kalangan rakyat dengan mengharapkan datangnya Ratu Adil yang bernama Heru Cokro. Dengan begitu kita tahu bahwa yang disebut ramalan-ramalan Jayabaya sesungguhnya bukan berasal dari Jayabaya, melainkan dari Sunan Giri Prapen. Sebagai sebuah pesan bagi masyarakat Jawa untuk tetap optimis sekalipun menghadapi kekuasaan yang sewenang-wenang, sebab zaman pasti akan berganti. Nama besar Jayabaya menjadi tidak pernah hilang dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa, sekalipun peristiwa-peristiwa sejarah yang menyertai Jayabaya telah terkaburkan dan terkuburkan oleh distorsi tradisi lisan. Karya-karya sastra yang memuat tentangnya umumnya berasal dari abad ke-18 dan 19 berupa babat dan serat, misalnya babat Kadiri dan serat Darmogandul. Semuanya menghubungkan Jayabaya dengan mitologi yang hidup dalam masyarakat Jawa, suatu kepercayaan bercorak mitos dan mistis. Misalnya, Jayabaya dikaitkan dengan asal-usul mitologi Dewi Angin-Angin, penguasa pantai selatan yang dikenal dengan nama Kanjeng Nyai Ratu Kidul. Lalu siapakah sesungguhnya Prabu Jayabaya? Bagaimanakah silsilah dan asal-usul sebenarnya? Admin pernah membahasnya dalam video yang berjudul Sejarah Kerajaan Kediri dan Riwayat Raja-Rajanya. Jayabaya adalah raja keempat yang menggantikan Sri Bameswara. Jayabaya digantikan oleh putranya Sri Sarbeswara melalui sebuah kudeta. Bagaimana kisahnya? Admin tidak perlu mengulang dalam video ini. Silakan pemirsa kunjungi link yang admin sediakan dalam kolom deskripsi yang mengungkap sosok Jayabaya berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditinggalkannya. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau bahkan kekeliruan dalam narasi yang admin sajikan. Tak ada gading yang tak akan retak, tak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Tuangkan pendapat Anda dalam kolom komentar jika Anda mempunyai pendapat yang berbeda agar dapat memperkaya kasanah bagi pemirsa.
Jika menurut Anda video ini berguna, silakan bagikan kepada sahabat dan kenalan Anda. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, wassalam. Semoga Tuhan memberkati.